Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melempar sinyal terkait adanya partai baru yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM. Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu masuk, katanya di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Airlangga tidak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Hanya saja, ia mengungkapkan ciri dari partai tersebut, yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Seperti diketahui Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan menarik dukungan terhadap Baca Pres, Anies Baswedan. Selain itu, ada pula sinyal dari Demokrat yang menyebut bahwa Capres yang didukung berinisial U. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melemparkan sinyal adanya partai yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan oleh Airlangga selesai pertemuan dengan anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM di kantor Golkar pada Kamis 14 September malam. Airlangga tak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Namun ia mengungkap ciri dari partai tersebut yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Sebagaimana diketahui, saat ini KIM memiliki 5 anggota yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Adapun saat ini partai yang belum menentukan arah koalisinya diantaranya ada PSI, Partai Buruh, dan Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri hingga kini terus menjalin komunikasi intens baik dengan kubu Prabowo ataupun kubu Ganjar Pranowo. Hal ini terjadi setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan pendukung Anies. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meyakini Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan terbaik. Sementara itu, pertemuan para ketum Parpol KIM telah menghasilkan 12 program untuk Prabowo pada Pilpres mendatang. Prabowo mengatakan dalam pertemuan itu dirinya turut menawarkan beberapa agenda demi kepentingan bangsa. Secara mendasar, agenda kebangsaan itu adalah meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Sebanyak 12 program ini akan dijadikan fokus kebijakan Prabowo untuk Pilpres. Kita semua pada malam hari ini ada pertemuan silaturahmi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra, calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo Subianto. Kemudian hadir Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB, Pak Yusril, dan Ketua Umum Gelora, Bapak Anies Mata beserta seluruh jajaran. Acara didahului oleh makan bersama. Dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju. Dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan Go Fighting! The winning team. Jajaran Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju kompak berkumpul bersama. Pertemuan Ketua Umum KIM itu dilakukan di kantor DPP Golkar Jakarta pada Kamis 14 September. Para ketua umum yang hadir diantaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto tampak sumringah saat menghadiri acara tersebut. Prabowo juga mengajak para ketua umum untuk melakukan tos ala basket. Tos ala basket itu diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Prabowo melakukan tos bersama dengan Airlangga, Zulkifli Hasan, Yusril Iza, dan Anies Mata. Momen tersebut terjadi selesai pertemuan KIM digelar. Saat itu para ketua umum sedang melakukan foto bersama dengan gaya formal. Prabowo tiba-tiba menyeletuk ingin melakukan tos seperti pemain basket. Saat melakukan tos ala basket bersama dengan Ketua Umum KIM, Prabowo meneriakkan Go Fight Team dan The Winning Team.
Teriakan Prabowo itu kemudian disambut riuh tepuk tangan para ketua umum dan juga elit partai yang ikut hadir. Acara didahului oleh makan bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju, dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Terima kasih atas semua pembahasan itu solid dan tenang, santai. Mudah-mudahan memang ini koalisi ini santai, ya, buru-buru, tegang-tegang, ya, kita ketawa, penuh persahabatan. Jadi benar, pimpinan Koalisi Indonesia Maju dan kita brainstorming, tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut supaya seluruh teman-teman polisi paham benar ujungnya dan nanti bisa sampai. Hingga kini Partai Demokrat masih menjajaki komunikasi dengan dua koalisi di Pilpres 2024. Sejauh ini Demokrat belum mengumumkan arah koalisi. Masih begitu, juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan sedikit petunjuk. Herzaki menyebut kata kunci koalisi yang ditujunya adalah wo alias legowo. Menurutnya, dua kandidat baca pres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo sama baiknya. Kapasitas dan kompetensi keduanya tidak perlu diragukan lagi. Herzaki pun meyakini sang ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan yang terbaik. AHY sebelumnya berharap Demokrat dapat segera mengumumkan arah koalisi Pilpres 2024 sebab masa pendaftaran Capres dan Cawapres dijadwalkan pada Oktober 2023 mendatang. Ia juga meminta agar para kader Demokrat di seluruh Indonesia kembali fokus pada pemenangan dalam Pileg 2024. Dan menentukan langkah-langkah selanjutnya, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Oleh karena itu mungkin saya berikan kesempatan Pak Prabowo Subianto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erlangga, saudara-saudara sekalian dari media, saudara sekalian dimanapun berada. Jadi benar Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke koalisi perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang.
Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan, sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si Mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami. Berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si Mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, kan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya udah jelas Anda mengingkari. Ya, Anda mengingkari kesepakatan. Ya, yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga ya berdiri sama tinggi, ya duduk sama rendah, kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian, tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si Mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya, kalau ya Surya Paloh dan Nas kita semangat saja belakang. Gimana kalau tos basket? Budi. Kalau tos basket? Tos basket caranya gimana? Masih di tos basket. Oke. 1, 2, 3. Go Fighting! The winning team. Terima kasih. Terima kasih.
Saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melempar sinyal terkait adanya partai baru yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM. Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu masuk, katanya di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Airlangga tidak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Hanya saja, ia mengungkapkan ciri dari partai tersebut, yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Seperti diketahui, Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan menarik dukungan terhadap Baca Pres, Anies Baswedan. Selain itu, ada pula sinyal dari Demokrat yang menyebut bahwa capres yang didukung berinisial U. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melemparkan sinyal adanya partai yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan oleh Airlangga selesai pertemuan dengan anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM di kantor Golkar pada Kamis 14 September malam. Airlangga tak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Namun ia mengungkap ciri dari partai tersebut, yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Sebagaimana diketahui, saat ini KIM memiliki 5 anggota, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Adapun saat ini, partai yang belum menentukan arah koalisinya diantaranya ada PSI, Partai Buruh, dan Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri hingga kini terus menjalin komunikasi intens, baik dengan kubu Prabowo ataupun kubu Ganjar Pranowo. Hal ini terjadi setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan pendukung Anies. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meyakini Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan terbaik. Sementara itu, pertemuan para ketum Parpol KIM telah menghasilkan 12 program untuk Prabowo pada Pilpres mendatang. Prabowo mengatakan dalam pertemuan itu dirinya turut menawarkan beberapa agenda demi kepentingan bangsa. Secara mendasar, agenda kebangsaan itu adalah meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Sebanyak 12 program ini akan dijadikan fokus kebijakan Prabowo untuk Pilpres. Kita semua pada malam hari ini ada pertemuan silaturahmi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo Subianto. Kemudian hadir Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB, Pak Yusril, dan Ketua Umum Gelora, Bapak Anies Mata beserta seluruh jajaran. Acara didahului oleh makan bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju, dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan Go Party! The winning team. Jajaran Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju kompak berkumpul bersama. Pertemuan Ketua Umum KIM itu dilakukan di kantor DPP Golkar Jakarta pada Kamis 14 September. Para ketua umum yang hadir diantaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto tampak sumringah saat menghadiri acara tersebut. Prabowo juga mengajak para ketua umum untuk melakukan tos ala basket. Tos ala basket itu diinisiasi oleh Prabowo Subianto.
Prabowo melakukan tos bersama dengan Airlangga, Zulkifli Hasan, Yusril Issa, dan Anies Mata. Momen tersebut terjadi selesai pertemuan KIM digelar. Saat itu para ketua umum sedang melakukan foto bersama dengan gaya formal. Prabowo tiba-tiba menyeletuk ingin melakukan tos seperti pemain basket. Saat melakukan tos ala basket bersama dengan ketua umum KIM, Prabowo meneriakkan "Go Fight Team" dan "The Winning Team". Teriakan Prabowo itu kemudian disambut riuh tepuk tangan para ketua umum dan juga elit partai yang ikut hadir. Acara didahului oleh makan bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju, dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Terima kasih atas semua pembahasan itu solid dan tenang, santai. Mudah-mudahan memang ini koalisi ini santai, ya, tidak buru-buru dan tegang-tegang, ya, kita ketawa penuh persahabatan. Benar, pimpinan Koalisi Indonesia Maju dan kita brainstorming. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut supaya seluruh teman-teman polisi paham benar ujungnya dan nanti bisa sampai. Hingga kini Partai Demokrat masih menjajaki komunikasi dengan dua koalisi di Pilpres 2024. Sejauh ini Demokrat belum mengumumkan arah koalisi. Masih begitu, juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan sedikit petunjuk. Herzaki menyebut kata kunci koalisi yang ditujunya adalah "wo" alias legowo. Menurutnya, dua kandidat baca pres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo sama baiknya. Kapasitas dan kompetensi keduanya tidak perlu diragukan lagi. Herzaki pun meyakini sang ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan yang terbaik. AHY sebelumnya berharap Demokrat dapat segera mengumumkan arah koalisi Pilpres 2024 sebab masa pendaftaran Capres dan Cawapres dijadwalkan pada Oktober 2023 mendatang. Ia juga meminta agar para kader Demokrat di seluruh Indonesia kembali fokus pada pemenangan dalam Pileg 2024. Dan menentukan langkah-langkah selanjutnya, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Oleh karena itu mungkin saya berikan kesempatan Pak Prabowo Subianto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Airlangga, saudara-saudara sekalian dari media, saudara sekalian dimanapun berada. Jadi benar Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke koalisi perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan. Meskipun sudah move on,
Sebelumnya, Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan mengkondisikan sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Nah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin? Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, akan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya udah jelas Anda mengingkari. Ya, Anda mengingkari kesepakatan. Ya, yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga ya berdiri sama tinggi, ya duduk sama rendah, kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian, tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya, kalau ya Surya Paloh dan Nas
saja belakang. Gimana kalau tos Budi kalau tos basket Caranya gimana? Masih di tos basket. Satu, 2, 3. Go Fighting! the winning team. Terima kasih. Saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melempar sinyal terkait adanya partai baru yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM. Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu masuk, katanya di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Airlangga tidak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Hanya saja, ia mengungkapkan ciri dari partai tersebut, yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Seperti diketahui Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan menarik dukungan terhadap Baca Pres, Anies Baswedan. Selain itu, ada pula sinyal dari Demokrat yang menyebut bahwa Capres yang didukung berinisial U. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melemparkan sinyal adanya partai yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan oleh Airlangga selesai pertemuan dengan anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM di kantor Golkar pada Kamis 14 September malam. Airlangga tak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Namun ia mengungkap ciri dari partai tersebut yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Sebagaimana diketahui, saat ini KIM memiliki 5 anggota yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Adapun saat ini partai yang belum menentukan arah koalisinya diantaranya ada PSI, Partai Buruh, dan Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri hingga kini terus menjalin komunikasi intens baik dengan kubu Prabowo ataupun kubu Ganjar Pranowo. Hal ini terjadi setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan pendukung Anies. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meyakini Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan terbaik. Sementara itu, pertemuan para ketum Parpol KIM telah menghasilkan 12 program untuk Prabowo pada Pilpres mendatang. Prabowo mengatakan dalam pertemuan itu dirinya turut menawarkan beberapa agenda demi kepentingan bangsa. Secara mendasar, agenda kebangsaan itu adalah meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Sebanyak 12 program ini akan dijadikan fokus kebijakan Prabowo untuk Pilpres. Kita semua pada malam hari ini ada pertemuan silaturahmi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo Subianto. Kemudian hadir Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB, Pak Yusril, dan Ketua Umum Gelora, Bapak Anies Mata beserta seluruh jajaran. Acara didahului oleh makan bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju, dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan Go Fighting! The winning team!
Jajaran Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju kompak berkumpul bersama. Pertemuan Ketua Umum KIM itu dilakukan di kantor DPP Golkar Jakarta pada Kamis 14 September. Para ketua umum yang hadir diantaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Zusril Iza Mahendra, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto tampak sumringah saat menghadiri acara tersebut. Prabowo juga mengajak para ketua umum untuk melakukan tos ala basket. Tos ala basket itu diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Prabowo melakukan tos bersama dengan Airlangga, Zulkifli Hasan, Yusril Iza, dan Anies Mata. Momen tersebut terjadi selesai pertemuan KIM digelar. Saat itu para ketua umum sedang melakukan foto bersama dengan gaya formal. Prabowo tiba-tiba menyeletuk ingin melakukan tos seperti pemain basket. Saat melakukan tos ala basket bersama dengan Ketua Umum KIM, Prabowo meneriakkan "Go Fight Team" dan "The Winning Team". Teriakan Prabowo itu kemudian disambut riuh tepuk tangan para ketua umum dan juga elit partai yang ikut hadir. Acara didahului oleh makan bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju, dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Terima kasih atas semua pembahasan itu solid dan tenang, santai. Mudah-mudahan memang ini koalisi ini santai, ya, tidak perlu tegang-tegang, ya, kita ketawa, penuh persahabatan. Benar, pimpinan Koalisi Indonesia Maju dan kita brainstorming. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa, ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas. Dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut supaya seluruh teman-teman polisi paham benar ujungnya dan nanti bisa sampai. Hingga kini Partai Demokrat masih menjajaki komunikasi dengan dua koalisi di Pilpres 2024. Sejauh ini Demokrat belum mengumumkan arah koalisi. Masih begitu, juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan sedikit petunjuk. Herzaki menyebut kata kunci koalisi yang ditujunya adalah "wo" alias legowo. Menurutnya, dua kandidat baca pres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo sama baiknya. Kapasitas dan kompetensi keduanya tidak perlu diragukan lagi. Herzaki pun meyakini sang ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan yang terbaik. AHY sebelumnya berharap Demokrat dapat segera mengumumkan arah koalisi Pilpres 2024 sebab masa pendaftaran Capres dan Cawapres dijadwalkan pada Oktober 2023 mendatang. Ia juga meminta agar para kader Demokrat di seluruh Indonesia kembali fokus pada pemenangan dalam Pileg 2024. Dan menentukan langkah-langkah selanjutnya, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Oleh karena itu mungkin saya berikan kesempatan Pak Prabowo Subianto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Airlangga. Saudara-saudara sekalian dari media, saudara sekalian dimanapun berada, jadi benar kita
Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke koalisi perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah, yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan, sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ di lokasi pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang, dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan kesepakatan baru katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Nah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, akan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya, udah jelas Anda mengingkari. Ya. Anda mengingkari kesepakatan. Ya. Yang selama ini sudah kita buat bersama, bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi. Ya. Duduk sama rendah. Kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian. Tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya, kalau ya Surya Paloh dan
kita semangat saja belakang. Gimana kalau basket? Budi. Kalau tos basket. Tos basket caranya gimana? Masih di tos basket. Satu, 2, 3. Go Fighting! the winning team. Terima kasih. Asik. Saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melempar sinyal terkait adanya partai baru yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM. Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu masuk, katanya di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Airlangga tidak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Hanya saja, ia mengungkapkan ciri dari partai tersebut, yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Seperti diketahui Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan menarik dukungan terhadap Baca Pres, Anies Baswedan. Selain itu, ada pula sinyal dari Demokrat yang menyebut bahwa capres yang didukung berinisial U. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melemparkan sinyal adanya partai yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan oleh Airlangga selesai pertemuan dengan anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM di kantor Golkar pada Kamis 14 September malam. Airlangga tak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Namun ia mengungkap ciri dari partai tersebut yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Sebagaimana diketahui, saat ini KIM memiliki 5 anggota yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Adapun saat ini partai yang belum menentukan arah koalisinya diantaranya ada PSI, Partai Buruh, dan Partai Demokrat. Partai Demokrat sendiri hingga kini terus menjalin komunikasi intens baik dengan kubu Prabowo ataupun kubu Ganjar Pranowo. Hal ini terjadi setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan pendukung Anies. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meyakini Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan terbaik. Sementara itu, pertemuan para ketum Parpol KIM telah menghasilkan 12 program untuk Prabowo pada Pilpres mendatang. Prabowo mengatakan dalam pertemuan itu dirinya turut menawarkan beberapa agenda demi kepentingan bangsa. Secara mendasar, agenda kebangsaan itu adalah meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Sebanyak 12 program ini akan dijadikan fokus kebijakan Prabowo untuk Pilpres. Kita semua pada malam hari ini ada pertemuan silaturahmi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo Subianto. Kemudian hadir Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB, Pak Yusril, dan Ketua Umum Gelora, Bapak Anies Mata beserta seluruh jajaran. Acara didahului oleh makan bersama. Dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju. Dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan Go Fighting! the winning team.
Jajaran Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju kompak berkumpul bersama. Pertemuan Ketua Umum KIM itu dilakukan di kantor DPP Golkar Jakarta pada Kamis 14 September. Para ketua umum yang hadir diantaranya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Zusril Iza Mahendra, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto tampak sumringah saat menghadiri acara tersebut. Prabowo juga mengajak para ketua umum untuk melakukan tos ala basket. Tos ala basket itu diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Prabowo melakukan tos bersama dengan Airlangga, Zulkifli Hasan, Yusril Iza, dan Anies Mata. Momen tersebut terjadi selesai pertemuan KIM digelar. Saat itu para ketua umum sedang melakukan foto bersama dengan gaya formal. Prabowo tiba-tiba menyeletuk ingin melakukan tos seperti pemain basket. Saat melakukan tos ala basket bersama dengan Ketua Umum KIM, Prabowo meneriakkan "Go Fight Team" dan "The Winning Team". Teriakan Prabowo itu kemudian disambut riuh tepuk tangan para ketua umum dan juga elit partai yang ikut hadir. Acara didahului oleh makan bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju, dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Terima kasih dan semua pembahasan itu solid dan tenang, santai. Dan memang ini koalisi ini santai, ya, buru-buru dan tegang-tegang, ya, kita ketawa, penuh persahabatan. Yang benar, pimpinan Koalisi Indonesia Maju dan kita brainstorming. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut supaya seluruh teman-teman polisi paham benar ujungnya dan nanti bisa sampai. Hingga kini Partai Demokrat masih menjajaki komunikasi dengan dua koalisi di Pilpres 2024. Sejauh ini Demokrat belum mengumumkan arah koalisi. Masih begitu, juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan sedikit petunjuk. Herzaki menyebut kata kunci koalisi yang ditujunya adalah "wo" alias legowo. Menurutnya, dua kandidat baca pres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo sama baiknya. Kapasitas dan kompetensi keduanya tidak perlu diragukan lagi. Herzaki pun meyakini sang ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengambil keputusan yang terbaik. AHY sebelumnya berharap Demokrat dapat segera mengumumkan arah koalisi Pilpres 2024 sebab masa pendaftaran Capres dan Cawapres dijadwalkan pada Oktober 2023 mendatang. Ia juga meminta agar para kader Demokrat di seluruh Indonesia kembali fokus pada pemenangan dalam Pileg 2024. Dan menentukan langkah-langkah selanjutnya, dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Oleh karena itu mungkin saya berikan kesempatan Pak Prabowo Subianto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Airlangga, saudara-saudara sekalian dari media, saudara sekalian dimanapun berada. Jadi benar
Partai Demokrat menghormati keinginan dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengharapkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut kembali ke koalisi perubahan dan mendukung Anies serta Caimin sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengapresiasi sikap PKS yang menjaga etika dalam koalisi. Pada hari Kamis kemarin, Herzaki menegaskan sulit bagi Demokrat untuk kembali memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal adanya komitmen yang sudah dilanggar dalam koalisi perubahan. Meskipun sudah move on, sebelumnya Herzaki dalam sebuah wawancara bersama Tribun News turut membeberkan bagaimana kondisi ketika Demokrat mengetahui bahwa Anies berkhianat. Herzaki mengatakan, saat ada bukti di depan mata saja Anies masih bisa berkilah. Maka bagaimana bisa mereka kembali bersama dalam satu koalisi? Diberitakan sebelumnya, PKS memang berharap Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya merasa kehilangan Demokrat yang memutuskan menarik dukungan untuk mandatnya bagi Anies. Iqbal juga menyayangkan bila Demokrat yang memiliki visi perubahan justru akan berlabuh ke koalisi lain. PKS disebut Iqbal akan menjalin komunikasi dengan Demokrat. Diketahui memang pemirsa, Partai Demokrat telah mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dipilih menjadi bakal cawapres Anies tanpa berembuk dengan Demokrat. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah, yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan mengkondisikan sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ di lokasi pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang, dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan kesepakatan baru katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin? Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, akan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya, maksudnya, udah jelas Anda mengingkari. Ya. Anda mengingkari kesepakatan. Ya. Yang selama ini sudah kita buat bersama, bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi. Ya. Duduk sama rendah. Kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian. Tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya kalau ya Surya Paloh dan Nas
Kita semangat saja belakang. Gimana kalau tos Budi kalau tos basket Basket caranya gimana? Masih di tos basket. satu 2, 3. Go fighting! the winning team. Terima kasih. Asik. Saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melempar sinyal terkait adanya partai baru yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM. Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu masuk, katanya di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Airlangga tidak merinci partai yang akan bergabung tersebut. Hanya saja, ia mengungkapkan ciri dari partai tersebut, yakni memiliki warna yang sama dengan partai yang sudah tergabung dengan KIM. Seperti diketahui Demokrat